Kak, kalau kita bicara soal Sanggar Ananda, kalau tidak salah saya membaca di artikel banyak mengorbitkan atau alumni yang menjadi artis, salah satunya Ruben Onsu, Kak. Mungkin seperti apa sih, Kak, pertama kali melihat Ruben Onsu mendapatkan kaki di Sanggar Ananda ini, Kak? Oh, ini ceritanya panjang ya dan udah berkali-kali ditanyakan oleh para wartawan. Intinya Ruben itu masuk di tahun 1997-an barengan Olga Saputra. Setelah dia ngantar adiknya Jordi Onsu yang waktu itu masih umur 5 tahun masuk Sanggar gitu. Dan dari situ dia mulai berkenalan dengan dunia entertainment. Kak, melihat sosok Ruben Onsu saat ini, mungkin pendapat Kak Adit sendiri seperti apa sih, Kak? Banyak yang menerpa kasus-kasus ini, Pak, Kak, kepada Ruben Onsu, Kak. Mendapat apa? Pendapatnya melihat sosok Ruben Onsu saat ini, Kak. Ya, Ruben Onsu adalah sosok yang kuat dan dia memang sudah siap untuk menjadi bintang ya. Dan ya bintang itu selalu ada di atas istilahnya. Dimana bintang yang dimiliki oleh Ruben ini adalah bintang yang walaupun dalam kondisi masalah berat lagi ada mendung dia tetap bersinar. Oke, Kak, tadi kan kakak bilang pertama kali muncul bersama Kak Olga ya. Berarti kakak selama perjalanan Ruben Onsu dari single sampai menikah, kakak mungkin tahu ya, Kak ya? Mungkin seperti apa, Kak, perjalanannya sampai menikah? Ya, pastinya Ruben Onsu seorang pejuang ya, dari mulai dia menapakkan kaki karirnya di dunia entertain, kemudian dia juga berhasil membangun karirnya, menikahi Sarwenda, sampai kemudian juga dia menjadi salah satu presenter yang bertahan sekian lama dengan acara-acara TV dan program yang selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Jadi menurut saya Ruben adalah salah satu entertainer yang mampu bertahan melintasi perjalanannya gitu loh. Oke, Kak, untuk saat ini mungkin Kak Adit sendiri masih bertemu dengan Ruben Onsu atau seperti apa? Masih dong. Masih. Oke, terakhir itu kalau salah itu umroh bareng ya, Kak ya? Di pengajian tiap Kamis biasa kita datang. Oke, Kak Ruben sendiri ada cerita-cerita nggak sih, Kak, terkait masalah hidupnya atau apa? Ya ada surat-suratan ada. Tapi sebenarnya apapun yang diceritakan oleh Ruben juga dia udah sampaikan kok di berbagai podcast ya. Jadi ya menurut saya ceritanya itu ya cerita curhatan biasa aja. Kak, melihat mantan istri dari Ruben Onsu ini, Kak Sarwenda, yang dimana dia itu pindah rumah, Kak, dari rumahnya mantan suaminya Ruben Onsu pindah rumah dan membawa anak-anaknya dengan agar anak-anaknya aman dari perseteruan ini. Gimana Kak melihatnya? Ya itu sih sebenarnya pasti punya pertimbangan masing-masing ya kenapa Sarwenda pindah gitu, dan semuanya pasti punya alasan gitu loh kenapa hal itu mereka lakukan. Tapi yang pasti selama anak-anak merasa nyaman dan aman ya, dan kemudian juga di antara mereka berdua bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, apapun tindakannya ya menurut saya itu sih sah-sah aja gitu. Terus Ruben Onsu juga sempat mengungkapkan bahwa dia itu kayak kangen, Kak, sama anak-anaknya, dan kan udah lama nggak bertemu dengan anak-anaknya. Mungkin dari Kak Adit sendiri menanggapi seperti apa sih, Kak? Ya, kerinduan seorang bapak atau ibu ya terhadap anaknya yang jauh itu pasti harusnya sih dirasakan oleh banyak orang tua ya. Tapi ya alhamdulillahnya kan karena mereka hidup di dunia entertain, di mana baik kehidupan Ruben ataupun Sarwenda dan anak-anaknya juga disorot media, artinya mereka semua sebenarnya bisa saling memantau gitu. Ya memang beda sih rasanya bertemu langsung dengan hanya melihat dari pemberitaan. Jadi ya menurut saya inilah yang sedang diupayakan oleh Ruben untuk bisa mendapatkan juga haknya bertemu dan berkumpul sama anak-anak. Kak, melihat sosok Ruben Onsu yang saat ini makin religius, makin mendekatkan diri kepada Allah, mungkin melihatnya seperti apa sih, Kak? Ya ini adalah jalan yang benar ya, artinya semua orang yang memiliki permasalahan dalam hidupnya ataupun mungkin tidak punya masalah-masalah berat, tapi ya sudah menjadi kewajiban buat semua orang ya, agama apapun itu, untuk mendekatkan diri pada penciptanya. Dan apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu sekarang ini tuh justru menurut saya menjadi satu inspirasi oleh banyak orang ketika menghadapi permasalahan
ya tidak lari kemana-mana, tapi salah satunya yang menjadi satu tumpuan, ya, tempat pengaduan, tempat pertolongan yang pastinya kepada Allah, dan Ruben melakukan itu. Dan menurut saya itu adalah cara yang tepat. Dengan mu'alafnya Ruben, dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, saya melihat Ruben juga jadi memiliki kontrol yang bagus terhadap dirinya gitu, dan dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Kakak kan sempat bilang bahwa kakak Adit sendiri sering bertemu dengan Ruben ya. Mungkin dari Kak Adit sendiri ada kayak ngasih sebuah pesan atau wejangan nggak sih kepada Kak Ruben? Ya ngobrol aja biasa, karena memang mungkin saya adalah pimpinan Sanggar Anandanya dulu ya, dan dari dulu kita sangat dekat. Jadi ya curhat aja. Menurut saya juga seorang Ruben adalah orang dewasa yang memiliki kesadaran-kesadaran, kebijaksanaan dalam hidupnya. Jadi tanpa saya harus nasihati gitu, dia sudah tahu kok apa yang harus dia lakukan. Tapi yang senang adalah karena dia betul-betul sekarang ini lebih kafah ya masuk ke dalam Islam. Artinya jiwa dan raganya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bahkan saya yang dari lahir pun mungkin tidak melakukannya, misalnya seperti melakukan atau mengadakan pengajian rutin setiap Kamis di rumahnya, ya kan. Kemudian juga dia banyak mendatangi berbagai majelis ilmu, membangun masjid gitu. Enggak semua orang Islam ya yang memiliki satu kesempatan atau keleluasaan hingga bisa membangun fasilitas dakwah, syiar seperti pesantren atau masjid. Nah, itu yang Ruben lakukan menurut saya menjadi inspirasi sih bagi banyak orang, termasuk mereka yang lahir dari kecil menjadi seorang Islam. Oke Kak, berarti artinya sosok Ruben Onsu ini di mata kakak semakin tenang dan juga kalem itu ya, walaupun diterpah berbagai masalah, mulai dari kemarin juga Kak Ruben juga mengeluarkan fakta-fakta soal rumahnya. Dia mengatakan bahwa biaya rumah tersebut besar 11 miliar Kak. Mungkin kalau dari kakak sendiri menanggapinya seperti apa sih Kak? Ya kalau secara bentukan rumah dan fasilitas di dalamnya sih sangat mungkin ya harga segitu ya kan. Apalagi di daerah juga termasuk daerah Jakarta Selatan yang cukup elit gitulah istilahnya. Dan ya itu adalah hasil dari perjuangan Ruben untuk mewujudkan sebuah tempat yang nyaman bagi keluarganya. Ketika kemudian akhirnya berakhir seperti ini, Ruben akhirnya harus keluar juga dari rumah itu, dan sekarang bahkan Saramenda juga jadi pindah dari rumah itu. Rumah yang dibangun miliaran rupiah itu kan menjadi saksi perjalanan keluarga Ruben ya. Tapi yang pasti yang saksi utamanya adalah bagaimana usaha Ruben untuk menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi anak dan istrinya, walaupun akhirnya ujungnya seperti ini. Tapi dari situ kita bisa melihat perjuangan seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab gitu. Kak, melihat perjuangan Kak Ruben sendiri sebagai seorang ayah tentunya, menurut pandangan Kak Adit sendiri seperti apa sih? Mulai dari yang lalu kan Kak Adit sempat mentor tuh Ruben Onsu sejak di Sanggar Ananda. Melihatnya seperti apa sih perjuangan dari Ruben Onsu ini? Ya, luar biasa, perjuangan Ruben luar biasa. Dan dia berhasil menemukan tempat di dunia entertain dan bisa membuktikan bahwa dunia entertain juga bisa menjadi sandaran hidup gitu kan. Karena kan banyak orang yang pengen kerja di dunia entertain tapi kan juga nggak semuanya berhasil kan. Nah, Ruben adalah salah satu contoh bagaimana perjuangan yang keras, bagaimana bakat dan juga mau berlatih mengasahnya ya, seperti saat dia masih remaja di Sanggar Anda. Kalau muda sekarang membuahkan hasil ya, menjadi seorang entertainer yang mendapatkan tempat di masyarakat. Berarti dari Kak Ruben mendapatkan di Sanggar Ananda, mungkin Kak Adit sudah melihat ya aurah dari Ruben ini akan sukses di ya, sebenarnya sih kalau di Sanggar Ananda itu ya, kita melihat seseorang itu nggak serta-merta oh ini orang punya aura bintang nih, bakal jadi bintang ke depannya, nggak gitu juga gitu. Karena banyak juga yang awalnya pendiam, pemalu. Ya, termasuk Ruben dan Olga itu termasuk awalnya adalah sosok yang pemalu gitu. Bahkan seorang Dude Harlino yang juga alumni Sanggar Ananda semester 1 di UI itu dia masih diantar kedua orang tuanya gitu. Ini semua adalah berkat dari kemauan berlatih keras,
mengasah bakat, membuka relasi, dan tidak pantang menyerah dalam mengejar kesempatan-kesempatan di dunia entertain khususnya. Dan itulah hasilnya sekarang. Kak, terakhir Kak, mungkin pesan untuk Kak Ruben sendiri untuk permasalahannya hidupnya dan juga mungkin seperti apa Kak? Ya, kalau saya pribadi ya selalu berprinsip, dan semoga juga Ruben atau siapapun yang sedang menghadapi permasalahan hidup itu pastinya berserah diri aja. Dan saya dalam kondisi sulit apapun tuh selalu bicara dalam hati bahwa nanti juga Allah pasti tolong saya gitu. Nah, keyakinan akan ditolong Allah ini itu menjadi bagian dari satu keimanan kita gitu. Jadi jangan langsung merasa putus asa, merasa bahwa hidup menjadi begitu terpuruk ya. Tapi kalau setiap saat menghadapi hal semacam itu lalu di dalam hati, dalam praktek kita benar-benar berserah diri, udah serahkan pada Allah lah, pasti Allah akan tolong kita. Kalimat itu tuh benar-benar begitu kita yakini jadi kenyataan. Jadi kenyataan, yakin, jangan ragu-ragu, yakini terus. Bagi siapapun yang menghadapi permasalahan, kalimat bahwa Allah akan tolong kita itu harus ditanamkan di dalam hati. Dan itu yang saya rasakan, yang saya alami benar-benar terjadi. Jadi saya alhamdulillah menghadapi apapun dalam kehidupan itu tidak pernah merasa gentar ya, karena selalu bilang dalam hati bahwa Allah pasti akan tolong saya. Oke, siap. Terima kasih.